pesantren tapi kok nggak kayak pesantren pada umumnya. Iya sih. Akhirnya masyarakat tuh menemukan ini pondok modern. Iya. Kan? Kenapa Gontor itu tidak cocok dengan NU ya? Ada itu. Iya. Karena Gontor itu ternyata sangat mementingkan waktu. Ya. Kalau takut dilebur pasang, jangan berumah di pinggir pantai. Pinggir pantai, pinggir jalan. Pinggir jalan mah masih kena aman tuh. Itu pinggir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redang ya. Agak gerah juga ya. Alhamdulillah ya. Kemarin cuacanya hujan ya, alhamdulillah sekarang gerah. Musim salju kayaknya. Di gerah-gerah kayak gini mau ngebahas apa nih ya? Mau ngebahas atau mau ngopi ini? Ya sambil santai-santai aja sih ya. Oke. Ya ini kayak biasa. Kita ngebahas lagi sosok tokoh pendidikan dari pendiri Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Imam Zarkasi. Oke. Nah, sekarang masih tentang kehidupan Imam Zarkasi tak? Masih dengan kehidupannya, tapi ini lebih ke lembaga pendidikannya. Oh, siap. Nah ya, lebih ke lembaga pendidikannya. Mungkin dari sejarah-sejarahnya, dari sejarah pertama berdirinya sampai ada sedikit itu, ada sedikit. Tapi yang menariknya ini nanti lebih kepada bagaimana, namanya juga merintis ya. Iya. Ini kita akan lihat dan belajar lah tentunya ya bagi kiai-kiai muda ya gitu yang memang merintis pondok itu ya barangkali bisa diambil pelajaran bagaimana bertahannya Kiai Haji Imam Zarkasi ketika di awal-awal beliau menjalankan Pondok Modern Gontor. Wah, cocok nih ya. Siapa tahu aja kan nih Rifan juga lagi pesantren nih. Siapa tahu Rifan juga rektor di pondok pesantren nah, nanti. Itu amin sih. Ya, makanya biar nggak kaget juga, biar kalau suatu saat nanti nih atau dapatan amanah atau bisa mendirikan pesantren nih. Amin insyaallah. Kalau udah punya gambaran mendirikan pesantren itu kayak gimana, kalau udah punya gambaran lah insyaallah nggak terlalu kaget kali ya. Betul. Nah, cocok nih Allah. Jadi ini kisah disampaikan oleh alumni, seorang alumni juga. Alumni ya. Dan tapi ini kembali lagi alumni yang paling awal. Sabiqunal awalun. Ini santri pertama. Insyaallah. Namanya Haji Ali Murtado. Wah. Beliau ini santri pertama Gontor. Bahkan beliau ini masuk ketika kalau di Gontor itu kan kurikulumnya KMI ya. Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Beliau masuk tahun 35 sebelum KMI itu didirikan. Sebab KMI didirikan pada tahun 36. Pada tahun 36. Berarti kalau sampai sekarang Gontor itu udah mau 100 tahun ada nggak itu? 100 tahun nanti tahun 2026. Masya Allah. 100 tahun mudah-mudahan berkah dan bermanfaat terus. Amin, Masya Allah ya. Ke seluruh penjuru. Masya Allah. Nah begitu. Nah menariknya di sini Ustadz atau Haji Ali Murtado ini masuk ketika itu membersamai Kiai Haji Ahmad Sahal. Masih di bawah Pak Sahal. Pak Sahal. Karena Pak Azhar waktu itu masih di Padang. Lagi belajar. Masih belajar di Padang Panjang waktu itu. Kepada Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus. Tapi pertama yang awal mendirikan Gontor itu Pak Sahal juga itu kan? Iya, termasuk ya Pak Azhar juga. Pak Azhar maksudnya. Pak Azhar masuk karena beliau kan melanjutkan lagi akhirnya. Disuruh belajar lagi sama Pak Sahal. Tolab ilmu lagi. Nah, ketika masuk itu masih Tarbiyatul Atfal namanya dulu. Dulu itu Tarbiyatul Atfal. Jadi kebanyakan nggak mondok ya. Santri-santrinya karena dari berbagai di sekitar desa gitu. Tapi sudah banyak santrinya gitu ya. Dengan sistem belajar klasikal gitu ya. Dulu tahun berapa itu ya? Tahun 30. Dari tahun 26 sampai tahun 35. Penjajahan masih ada. Masih itu belum. Bung Karno belum bacain proklamasi itu.
Jadi ilmu agama 80%, 20% ilmu umum masih begitulah. Tapi kalau santri-santri Gontor nih ya, kalau memang pertama yang masuk itu sejarah-sejarah Gontor itu dibacain nggak sih? Secara detail itu apa namanya tidak dibacakan secara formal ya. Itu bisa diakses dengan sendirinya oleh santri-santri lewat buku, lewat sejarah-sejarah yang didapat. Tapi kalau secara umum perjalanan ini Pondok Gontor bagaimana awalnya begini begitu, pendidikannya bagaimana, itu disampaikan pada masa khutbatul ars namanya. Ada khutbatul ars ya, kalau masa orientasi lah gitu. Gitu. Iya, gitu. Ada bukunya, ada buku panduannya. Kemudian kiai-kiai juga menyampaikan apa namanya nilai-nilai atau pendidikan yang ada di Gontor pada saat khutbatul ars gitu. Pasti bagusnya gimana ya? Ya, karena memang itu menjadi kewajiban ya supaya santri-santri itu menyelami betul pendidikan yang ada di pesantren gitu. Sebenarnya sama kayak di sekolah yang lain juga kan ada masa orientasi. Iya, kalau masa orientasi pastinya disampaikan visi misi sekolah ini visinya apa, pendidikannya apa, itu kan disampaikan. Pancasila bagaimana, itu kan ini kan dulu mah zaman saya ada P4 itu. Bolak-balik diajarin. Kalau di Gontor itu santri yang mahasantri ada gak sih di Gontor itu? Misalkan kan di udah keluar SMA nih ya. Bukan mahasantri sebutnya ya, ustadz aja kemudian. Maksudnya kalau yang mau masuk tapi udah keluar SMA gitu ada kan? Boleh, tapi dia harus mengikuti program. Program yang 6 tahun itu. Iya. Kembali lagi berarti ya? Iya, atau yang 4 tahun. Yang intensif. Berarti ada program khusus yang itu ya? Enggak, jadi kalau lulusan misalnya begini, kalau mereka lulusan SD dan mau 6 tahun, ya itu berarti program yang 6 tahun. Setingkat SMP SMA lah 6 tahun. Tapi kalau lulusan SMP berarti kan mereka SMA ya. Nah, di sini ngambil program intensif 4 tahun. Nah, gitu. Tapi kalau udah lulus SMA nih pengen masuk lagi. Ya ikut mau yang mana, mau 6 tahun. Mangga gitu. Sama anak kecil-kecil gitu. Berarti gak terbatas sama usia juga ya? Enggak. Asal mereka yang sejauh yang saya dulu alami, yang penting mereka siap untuk dididik ya. Ada yang udah sepuh-sepuh gitu. Ada saya punya teman yang udah tua juga gitu ya. Ngikut lagi dari bawah, dari kelas 1. Berarti sekolah lagi gitu, ngikutin program sekolahnya juga gitu? Enggak, karena di Gontor itu kurikulumnya nyatu. Nyatu? Masya Allah. Jadi nggak ada itu program misalnya ini pelajaran umum. Agama enggak, pokoknya mah. Itu Kuliatul Muallimin itu di situ ya ada geografi, ada IPA. Misalnya gitu kan ada apa? Cuman memang disesuaikan dengan kurikulum Gontor. Gitu. Nahwu sorof. Jadi kan misalnya pagi jam 7 sampai siang. Ya di situ selama seminggu itu di situ ada. Nanti di hari apa, di hisoh yang keberapa, jam pelajaran keberapa ada pelajaran berhitung ada. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Gontor. Terus sosiologi kayak gitu-gitu kan. Berarti udah nyatu semuanya. Nyatu. Makanya sekarang nih pas waktu itu dari sejak tahun 2000 itu sudah muadalah disesuaikan kurikulumnya tanpa harus mengikuti kurikulum Kemendikbud atau Kemenag. Makanya ijazah juga beda ya? Beda. Insya Allah. Itu baru tahun 2000 loh itu. Berarti sejak dulu sampai tahun 2000 itu Gontor nggak mengikuti kurikulum pemerintah. Kan kalau sama yang Ripan lihat mah kan kalau ada yang pesantren modern yang ada sekolahnya itu kan kadang-kadang kan beda kan, ada pelajaran pesantrennya, ada pelajaran sekolahnya kan. Kalau pelajaran sekolahnya mungkin ngikuti ke Kemendik ya. Dikbud gitu kan. Tapi kalau di Gontor mungkin beda ya, nyatu semua. Nyatu udah semua. Masya Allah. Makanya kalau mau udah lulus SMA kelas 1 lagi ya ada pelajaran yang harus diulang yang umum, ulang lagi. Diulang lagi. Ya konsekuensi resiko gitu. Berarti masih bisa nih ya sebenarnya. Itu udah tinggal udah masuk pendaftaran. itu masih banyak gitu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya mereka ada dulu itu kalau misalnya dia sudah dari pondok alumni gitu kan. Terus udah istilahnya mungkin sebagian udah merasakan pelajaran-pelajarannya. Ada percepatan lah gitu. Langsung kelas 3 intensif. Yang penting seleksinya itu.
Kalau pondok ada tesnya itu. kalau pondok alumni juga ngikutin kurikulumnya, ngikutin gontor gak ya? Nah, itu bermacam-macam. Oh, bermacam-macam. Yang jelas sebagian besar Kuliatul Muallimin. Ada di Al Amin Madura itu Tarbiyatul Muallimin Islamnya. Ada Darajah gitu. Tapi yang harus diambil dari gontor itu kata sebagaimana Pak Sukri itu adalah nilai dan falsafah hidupnya. Yang harus diikuti itu. Nilai dan falsafah hidupnya. Nilai-nilai pondok pesantrennya Pancajiwa itu yang harus diikutin gitu. Jadi pola format itu kadang-kadang beda ya. Tapi selama itu prinsipnya tetap diikuti ala gontor, kedisiplinan segala macam ya itu berarti gontori berarti kayak gitu. Masih mutasil itu sanadnya. Nah, ini sekarang ada keadaan di mana ketika itu gontor bertransformasi. Berubah dari tadinya Tarbiyatul Atfal mulai ke Kuliatul Muallimin. Sebenarnya ada transisi waktu itu namanya Quick School Islam. Iya. Itu kan bahasa Belanda gitu ya. Nah, itu Quick School Islam, tapi akhirnya ketika diikrarkan pada zaman Belanda, program pendidikan baru di Pondok Gontor itu namanya Quick School Islam. Berarti sempat berubah juga ya itu kurikulumnya? Iya. Itu prinsipnya sama dengan KMI. Namanya berubah setelah zaman kemerdekaan. Kuliatul Muallimin baru KMI Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, disitulah akhirnya itu motornya memang direkturnya Pak Azhar ini. Mulai Pak Azhar itu kurikulum pelajaran yang harus ditempuh santri selama 6 tahun di pesantren itu Pak Azhar yang mulai menerapkan sebagai direkturnya. Nah, gitu. Di sini bahkan ada satu poin-poin yang harus diinikan, yaitu tentang kenapa Gontor disebut pondok modern. Tadinya mah Darussalam kan. Iya. Jadi emang ini adalah sebutan dari masyarakat. Oh gitu. Jadi dia tidak menyebutkan dirinya modern. Adanya nyebut kalau yang Tambahan menamai Gontor itu bukan dari Gontor, bukan dari Gontor itu Gontor nama desa. Oh gitu. Gontor itu nama desa. Oh. Nama pondok pesantren Darussalam. Oh gitu. Gontor kayak di sini lah Limbangan. Pesantren di mana? Di Limbangan. Oh, jadi Gontor itu nama desa. Nama desa. Kira itu nama mahadnya. Nama desa. Tapi terkenalnya itu Gontor gitu. Iya. Ya sama kalau pondok-pondok dulu kan yang dikenal desanya. Oh iya. Pondok di mana? Di Lirboyo. Oh iya. Lirboyo nama desa. Oh Kediri. Oh padahal nama mahadnya mah itu ya. Nama mahadnya bukan Pondok Lirboyo, ada nama mahadnya. Saya persis tapi apa ya, memang yang terkenalnya Lirboyo, Rifan juga yang taunya Lirboyo. Iya. Di Jombang apa? Tebu Ireng. Tebu Ireng memang nama pondok bukan kan? Bukan. Nama desa. Oh iya. Nama lokasi. Iya. Gitu banyak. Mau mana ke Tebu Ireng atau mau di Cirebon banyak. Kemana? Ke Buntet, ke Kempek gitu. Iya, Pondok Kempek gitu. Pondoknya Tehana istri saya Arjawinangun. Pondok di mana? Di Arjawinangun. Arjawinangun nama tempat di situ. Oh iya. Gitu. Pondoknya Dar Al Tauhid gitu. Babakan Ciwaringin gitu. Iya, teman Rifan juga modoknya di mana? Di Kuningan. Karena pondoknya mah Ahmadani. Nah, iya itu jadi apa yang melekat di situ memang. Ya itu tergantung kaitan dengan penyebutan. Ini mah branding nanya, brandingnya gitu. Mondoknya di mana gitu. Di Golpara. Nah, gitu. Jadi akhirnya setelah dijalani dengan coraknya yang khas itu, santri-santri itu belajar di kelas pakai meja, ya kan, biasanya sorogan ngeliling gitu kan, kiai sebenarnya di kelas terus harus pakai celana kalau ke kelas gitu. Nah kan kalau di pondok pesantren kalau di kelas tuh memang yang sekolahnya gitu ya. Sekolah pas ngajinya beda deh kan gitu. Kalau di kantor memang ngaji sama itu di kelas. Gitu, belajar ilmu dirosahnya. Bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab, itu ngajarnya bahasa Inggris. Inilah yang membuat
ketika itu pesantren tapi kok nggak kayak pesantren pada umumnya. Iya sih. Akhirnya masyarakat tuh menamakan ini pondok modern. Iya. Karena gayanya. Iya. Jadi kata-kata pondok modern itu bukan datang dari kiai atau santri atau dari dalam ditetapkan kita namakan ini pondok modern, enggak. Orang yang bilang dari luar. Di sini disebutkan Haji Ali Murtado menyebutkan beberapa alasan kenapa Gontor disebut pondok modern. Nah, Jadi satu, cara berpakaian tadi ketika masuk kelas. yang kalau ngikutin Fajar itu ya yang necis ini. Ya, wajar gitu karena dan diterapkan sebagai disiplin. Rapi gitu. Rapi, mesti pakai sepatu, Nah, meja emang dimasukkan. enak banget sih kelihatannya kalau Elit satu itu. asli. Rambutnya Itu kan kayak rapi Belanda gitu. begitu Belanda. Rambut rapi, itu kemeja dimasukin. Enak banget. Bahkan sampai ke itu aja disabuk. Pakai sabuk. Ya. Iya. Sarung. Terus dua, keadaan dalam kelas diatur secara rapi gitu. Jadi memang ya bel masuk. Tiga, disiplin masuk kelas. 4, dengan tingkah laku sopan santunnya. 5, meninggalkan tingkah laku pondok yang kurang baik. Yang keenam, bahasa asing. Jadi itu ini yang sudah diterapkan adanya mungkin orang udah ramai gitu yang kaulna Gus Kausar kadek-kadek ya kan. Kenapa Gontor itu tidak cocok dengan NU ya? Ada itu. Iya. Karena Gontor itu ternyata sangat mementingkan waktu ya. Kalau di NU acara dimulai jam 8, acara dijadwalin jam 8, mulainya mesti jam setengah 10. Ada ngaretnya. Jangankan jamaahnya, panitianya juga belum ada kalau datang jam 8. Kadang Rifan juga kalau lihat santri sedang ngotor, mikirnya itu mentalnya gimana kan? Kalau Rifan dari waktu ke waktu yang lain itu, wah kadang lari juga kan? Ya keseharian gitu. Itu. Kalau kata Rifan, wah mentalnya itu keren. Karena dipaksa untuk itu. Jadi yang harus diambil itu memang sebenarnya kalau secara tampilan luar itu bisa fleksibel mungkin untuk alumni pondok alumni. Tetapi yang mesti diterapkan adalah kedisiplinannya gitu. Kedisiplinan. Nah, kemudian disiplin bahasa. Kalau proses pelajaran, prosentase pelajaran itu tadi ya udah disampaikan bahwa umum dan agama itu nyampur lah. Iya. Gitu. Dalam artian nyampur itu masuk dalam satu kurikulum. 100% dalam KMI itu. Nah, Haji Ali Murtado waktu itu memang kan beliau angkatan awal ya, bersama dengan Idam Khalid juga itu beliau. Nah, yang memang kadang saya tidak merasakan mondok di pondok yang dengan situasi merintis itu, akhirnya ketika merintis itu agak kempleng tuh. Iya. So nggak merasakan, saya merasakan mondok di Gontor ketika memang semua sudah berjalan sistemnya. Iya. Jadi disiplin sudah jalan, sistem sudah jalan gitunya, semua sudah berjalan. Jadi masa transisinya itu tidak kelihatan, tidak dirasain. Maka ketika ngerintis pondok itu, wah ini, saya harus banyak belajar gitu. Nah, disiplin bahasa, pemakaian bahasa Arab dan Inggris ditekankan dan bahkan diwajibkan sejak awal, baik di dalam kelas atau di dalam pergaulan sehari-hari. Masya Allah ya, lingkungan bahasanya udah itu banget. Iya. Berjalan banget di Gontor deh. Jadi memang bukan karena untuk sombong atau pamer ya, tapi memang sarana pendidikan aja gitu. Coba artinya begini, itu berarti kan biasanya kalau pesantren nyatu dengan kampung ya. Iya. Dengan desa. Kalau nyatu dengan warga kampung pasti kan biasanya ngomong bahasa daerah ya. Iya. Tapi di Gontor itu ya pada akhirnya karena dia ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa asing, ya itu jadi satu yang terpisah dengan lingkungan kampung. Kalau satu kampung itu belajar nyatu sebenarnya. Pesantrennya itu nyatu. Dengan warga itu nggak punya gerbang makanya Gontor mah. Berarti warga-warga Gontor itu juga bisa berbahasa Arab atau enggak? Enggak. Makanya diaturnya dengan disiplin. Santri harus dengan santri bahasa Arab. Ya misalnya ada tukang lewat
nanya gitu kan, tetaplah orang Jawa misalnya dengan ini pakai bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, aduh, mereka nggak ditekankan warga mah. Tapi kan itu kata Aris tuh gak punya gerbang gitu. Iya, tapi dipagari dengan disiplin. Oh, masya. Ya, itu dia. Masya Allah. Oh iya tuh sekali ngobrol dengan orang kampung, zaman saya udah langsung disanksi. Masya Allah. Gitu. Jadi untuk menjaga kedisiplinan itu. Nah, dan itu terjadi bertahap. Nah, ini yang penting. Lu pernah ada satu masa santri itu boleh mandi di warga kampung. Tapi akhirnya ternyata kok jadi agak liar gitu. Yeah. Nah, akhirnya dibatasi. Terkontaminasi mungkin sama budaya luar gitu. Nah, makanya dan itu apakah seluruhnya bahasa Inggris? Disiplin santri menganjurkan untuk bahasa Inggris. Tapi kan kita dengar dauh-dauhnya kiai misalkan segala macam tidak disampaikan dalam bahasa Arab Inggris. Iya, iya. Dan tetap bahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa. Untuk memudahkan untuk menyebarkannya juga kan. Gitu. Ya. Jadi memang di sini adab itu penting, widomir itu. Iya. Anda pernah kita dinasihati pakai bahasa Indonesia segala macam. Pas ketika ke Kobong gitu ke asrama apa segala macam ke bawah bahasa Indonesianya. Nah, itu. Kena tegur pengurus juga. Padahal tadinya ngobrol dengan kiai atau guru itu habis dinasehati ngobrol pakai bahasa Indonesia. Insya Allah. Nah, itu. Nah, makanya mungkin gambaran saya waktu itu Arab dan Inggris difokuskan sebagai bahasa pengantar dalam belajar di kelas. Di bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab Inggris. Dan kalau udah misalkan bahasa Arab udah terbiasa berbicara bahasa Arab, kan kalau di pesantren salafi itu metode belajar bahasa Arab itu mungkin ada yang namanya sorogan gitu kan. Ya. Nah, kalau kalau udah terbiasa dengan bahasa Arab itu mungkin nggak perlu sorogan lagi karena kita udah tahu kan. Iya. Udah dipakai bahasa kita itu. Bentar ya, nggak lama lu, bentar dipotong. Ya. Bagian ini. Assalamualaikum. Ya. Ngobrolin disiplin bahasa ya? Iya. Ya, jadi tadi tuh disiplin bahasa itu dipakai sebagai bahasa pengantar ya. Bahasa pengantar di kelas. Cuman saya sendiri masih harus banyak belajar, terutama kepada guru-guru senior itu bagaimana dulu Pak Zar atau mungkin Pak Sahal juga menerapkan disiplin bahasa itu langsung ke santri-santri di asrama-asrama. Bagaimana mempercayakan misalnya para pengurus atau para guru itu mengawal bahasa gitu. Ya tentunya kan mereka punya keterbatasan ya Pak Azhar. Mereka dia punya keluarga, punya urusan. Bahkan sempat Gontor itu ditinggalkan oleh Pak Azhar dulu tugas lama di Jakarta. Ketika kemungkinan di pejabat itu di Kementerian Agama ya. Oh iya. Itu kan artinya pengawasan memang jadinya berkurang gitu kan. Ada satu cerita di sini juga sampai pernah satu mata pelajaran itu kosong karena memang Pak Azharnya sedang tidak ada gitu. Nah, ini bagaimana menerapkan disiplin itu yang sejauh ini saya masih belum mendapatkan informasinya. Tetapi bahwa bahasa itu dipakai di dalam kelas, nah itu bisa amat meyakinkan karena memang Pak Jar sendiri terjun langsung dalam mengajar di kelas dan mengawal kelas-kelas itu. Kalau di kelas memang kan sudah tugas ya. Sudah tugas. Bahkan beliau terkadang ngajar 1-2 pelajaran dalam satu waktu. 2 pelajaran bisa begitu. Jadi kalau ada yang kosong itu beliau masuk. Nah, itu mungkin. Tapi kalau di luar waktu itu misalnya di jam-jam istirahat, jam-jam beliau tidur gitu kan. Jam-jam beliau bersama keluarga gitu kan. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa situasi itu aman, terkondisikan. Nah, itu yang memang masih harus belajar. Tapi kalau sekarang kan sistem sudah berjalan gitu ya. Jadi semua
dipastikan mereka berbicara dengan bahasa Arab gitu, berbicara dengan bahasa Arab itu. Nah, di luar disiplin bahasa yang tadi ingin saya sampaikan, poin pentingnya di sini adalah satu, ketika membanjirnya santri, dan ketika pondok mengalami krisis. Gitu aja. Santri datang bludak, kemudian santri menyusut. Ini satu pelajaran yang memang terutama bagi kita yang sedang merintis pendidikan seperti begini itu, bagaimana menghadapinya gitu. Jadi pernah dalam satu masa itu Gontor banyak yang datang untuk mendaftar menuntut ilmu di pondok. Dari berbagai, bukan hanya dari Ponorogo tapi dari luar Ponorogo gitu. Di sini Haji Al-Murtado mengatakan begitu. Pada akhir tahun pertama KMI, para santri dari luar Kabupaten Ponorogo berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Tahun pertama KMI berarti tahun 36 gitu. Bahkan pada tahun kedua dan ketiga, selain dari Trenggalek itu masih Jawa Timur, daerah dekat itu. Para santri datang dari berbagai di daerah Jawa. Dari Kediri, dari Madiun, Kudus, Blitar, Cirebon, Pacitan, Tasikmalaya, dan yang lain-lainnya. Itu bahkan dari luar Jawa, dari Gorontalo, Banjarmasin, Amuntai, Balikpapan, Lampung juga ada. Nah, krisis terjadi di sini. Ketika program KMI, kata Haji Ali Murtado, ketika program KMI ini dibuka, jumlah santrinya hanya 16 orang. 16. Jadi ini santri pertama nih ketika KMI dibuka. Kuliatul Mu'allimin, program itu dibuka, 16 orang. Maka sesudah ujian pertengahan tahun semester pertama itu kan, 4 orang diantaranya meninggalkan pondok, meninggalkan pondok. 16 nomor 4 tinggal 12. Tinggal 12. Nyusul krisisnya ini. Yang dianggap krisis. Artinya krisis ini dalam artian santri-santri berkurang. Berarti tinggal 12 orang murid. Kenapa mereka pulang? Kepulangan mereka itu dianggap sebagai krisis yang cukup memprihatinkan. Ini dianggapnya itu ya. Mereka keluar karena berbagai macam sebab. Satu, merasa berat dalam mengikuti pelajaran. Berat juga. Teka talaran. Makanya santri-santri Gontor yang sekarang Kadarifan tuh. Wah, itu ya. Mentalnya tuh Masya Allah. Pokoknya itu mah antara dikuat-kuatkan atau memang bener-beneran kuat gitu. Yang kedua, masih jauh pemahaman pelajarannya. Mereka memang kan di Gontor itu bukan selektif ya, ketat ya. Kalau memang benar dia belum nyampe, nggak bakal naik. Ya nggak akan naik, nggak akan disampaikan gitu. Ya harus terus ulang lagi gitu. Yang ketiga, tidak kuat mengikuti disiplin. Udah ya dari berbagai, entah itu bahasa, entah itu keseharian. Keempat, masalah finansial. Ya itu macam-macam ya, karena namanya rantau kan. Orang-orang rantau itu kan macam-macam. Nah, yang kelima, lemahnya cita-cita. Itu tadi pragmatis itu, mereka biasa mungkin untuk ilmu ya ke sana, ini udah mulai jenuh, mulai apa, motivasinya berkurang, ya sudah mundur. Nah, di saat demikian itu, Bapak Imam Zarkasi tampak tegar. Tekadnya yang kuat tercermin dari kata-katanya, sekalipun tinggal seorang murid, KMI akan saya teruskan, katanya. Teguh sekali. Untuk di Roma itu, atau orang milu dikbud weh. Nah, mungkin ini yang bisa jadi pelajaran juga kalau Ripandu suatu saat nanti. Nah, itu jadi. Yang penting kita udah yakin ini program dijalankan, sudah jalankan. Gitu. Jadi, meskipun KMI dilanda krisis, Pak Imam Zarkasi tetap bercita-cita luhur, semangatnya tetap berapi-api. Ia juga menyitir peribahasa, kalau takut dilebur pasang, jangan berumah di pinggir pantai. Pinggir pantai, pinggir jalan. Pinggir jalan mah masih kena aman tuh. Itu pinggir pantai. Nah, jadi kalau pinggir pantai kadang ada pasang, ada surutnya. Orang kalau kita takut
pasang dengan air pasang ya jangan rumahnya di gunung gitulah. Iya. Ini pertanda yang jelas bahwa beliau tidak gentar menghadapi segala cobaan dan rintangan. Di lain waktu Bapak Imam Zarkasi berkata, dunia nanti akan diajar dari Gontor. ini. Waduh. Dunia Nah, nanti ini. akan diajar dari Gontor. Jadi Nah, ini yang sudah terbukti. ya itulah sih. Cuman memang ya kita hanya menikmati Iya. kesuksesan ya sekarang ya. Iya. Yang namanya meneladani itu memang pas masa-masa pahitnya itu memang berat itu. Ya mesti dibayangin di waktu-waktu di waktu-waktu santri mulai berkurang begitu itu pasti memang goyahnya bukan main itu. Kalau sekarang ini santri pertama masih ada gak sih Kak? yang Ya sekarang tuh ini udah tahun almarhum 35 sampai sekarang. Kalaupun masih ada pasti iya. kesan-kesannya itu Masya Iya, Allah. nah. Dari ngerintis Iya. sampai itu. Nah, itu kan godaan ya begitu. Akhirnya banyak orang yang ketika santri berkurang itu orientasinya bagaimana jumlah santri itu banyak. Iya. Gitu. Bagaimana jumlah santri banyak. Itu kenapa? Nanti ngerusak ke nantinya. Iya. Ketika jumlah santri banyak yang dibanggakan itu jumlah. Iya. Nah, itu memang agak riskan yang begitu tuh. Jadi yang harus diteladani itu adalah keikhlasan betul yang Zarkasi itu bukan jumlah yang dikejar. Iya. Tapi memang Bukan. kualitas itunya juga ya. Iya, Mengajar. Gitu. Jadi memang Bapak Kiai Haji Imam Zarkasi itu sebagai direktur figur dalam pengajaran dan pendidikan. Kalau Pak Ahmad Sal itu figur dalam pembangunan dan pengasuhan. Pak Sal itu memang kalau ini mantau kalau masjid Jami di Gontor lagi dibangun itu dulu dia ngamandoran lah bahasanya itu spesifikasinya di situ. Kalau yang Panani itu mah Di luar. Di luar ya. Iya. Nah, dalam menanggapi krisis KMI di atas Pak Sahal berkata, bahkan Pak Sahal waktu itu karena muridnya mulai berkurang itu, daripada dia sambil begini, daripada saya melihat bangkai sekolah atau pondok, Iya. lebih baik saya menjadi bangkai lebih dahulu katanya. Jadi dia sudah menahbiskan kepada dirinya sendiri, kepada Allah gitu. Ya Allah, jangan sampai saya melihat bangkai pondok saya sendiri. Artinya jangan biarkan pondok ini mati. Jangan biarkan pondok ini mati. Beliau secara berulang-ulang berkata, berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Gitu. Ini beliau pada tiap-tiap pidato di muka para siswa ditambah mata Nasrullah, itu ayat Al-Qur'an itu. Memang itu ayat itu tuh kalau kita baca itu kan sebelum para nabi, rasul dan para sahabat mengucapkan mata Nasrullah gitu kan, kapankah datangnya pertolongan Allah itu awal-awalnya kan goncangan semua isinya. Iya, pasti. Saya pikirnya siapa yang saya sekarang kalau muhasabah ke diri ya, apa kuat gitu kalau lebih karena goncang. Bukan cuma karena soal jumlah, goncangan itu kan macam-macam ya. Goncangan dalam tiap orang-orang yang merintis atau berjuang itu macam-macam. Dari dalam diri ataupun dari luar. Kalau pesantren atau lembaga, dari santri ataupun dari internal. Itu dalam setiap sejarah perjalanannya macam-macam. Namanya konflik internal, konflik eksternal, itu ada tuh. Nah, maka kalau ngelihat ayat begini, ayat itu kita menjadi semakin yakin bahwa memang yang begini itu pasti ada, cuman kadarnya apakah kita bisa bisa menghadapinya atau enggak gitu. Nah, itulah Pak Zar. Akhirnya karena tekadnya kuat itulah Pak Zar bisa tetap mempertahankan KMI itu. Nah, itulah kira-kira jadi perjalanannya memang nggak mudah. Yang harus kita ambil pelajaran adalah bahwa di sini di saat-saat yang paling, kalau untuk hidup ya,
Kalau kita punya prinsip atau apa namanya, atau cita-cita itu yang luhur begitu, pasti mesti diuji kita itu bener nggak megang itunya. Nah, gitulah kira-kira, insyaallah. Oke teman-teman, kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.